semua tetap ada peluang untuk menjadi berhasil ya, untuk menjadi juara-juara di bidang masing-masing gitu. Nggak ada hal yang mustahil. Saya dari desa kecil, dari Banjarnegara, dari pelosok kecil yang di peta mungkin nggak kelihatan, tetapi saya bisa menjadi juara dunia, berhasil dan dikenal dunia. Siap kumen-kumenku, jadi hari ini seperti biasa di podcast Kobas itu selalu membicarakan kisah-kisah sukses, inspirasi orang supaya kumen-kumen yang nonton bisa terinspirasi. Kali ini saya ingin membicarakan salah satu orang legenda tinju Indonesia. Ini baru pertama kali di Indonesia tinju selain Alex Pikal yang berkibar mengharumkan nama Indonesia. Siapa itu dia? Monggo. Ini dia. Halo. Semakin gendut tuh sekarang udah. Dulu nggak gini ya? Nggak gini. Ya, aku inget banget tuh Ko Kris. Terima kasih waktunya nih. Sama-sama. Saya inget banget ketemu Ko Kris tuh pertama kali kenal sama Pak Ustadz Hani sekarang. Iya. Oh, udah lama banget. Lama banget itu telepon. Kobas, lu kan fansnya Chris John. Mau nggak lu datang ke Hotel Sultan? Iya. Itu gua langsung datang gitu. Iya. Terus masuk ke kamar lu tuh. Iya. Ya kan? Terus gue foto bawa sabuk lu waktu itu. Iya. Ya kan, terus besoknya gue minta kok itu om gue itu fans lu juga. Fans, ya. Karena gue pertama kali lihat Ko Chris John itu tau nggak di Indosiar waktu itu. Betul. Awal-awal Indosiar. Ya kan? Iya. Saya minta tanda tangannya Ko Chris John, dia gue kirim ke Jember, dipasang di tempat dia. Gitu ya. Iya. Wah, fans banget. Oke, Ko. Ya. Saya boleh nggak cerita dari awal gimana sih perjuangannya seorang Chris John itu sampai menjadi petinju top itu gampang nggak gitu? Maksudnya dari kecil umur terus sekolah nggak sekolah kan? Ya. Terus perjuangan latihannya berapa banyak? Coba bisa jelasin nggak? Sambil saya tambah-tambahin kok. Ya, semua tentu butuh proses yang panjang kok ya. Tapi minimal kita mau jalanin proses itu sebetulnya ya. Jadi mungkin saya cerita dari awal bahwa saya kelahiran Jakarta 14 September. Jakarta ya? Jakarta, Pak. Gini-gini orang Betawi. Jakarta. Gue kira orang Jawa Tengah enggak ya? Bukan. Oke, Saya terus? kelahiran Jakarta 14 September 1979. Oh, ntar lagi ulang tahun nih. Catat ya 14 September. Waduh, saya kelahiran di Jakarta. Sebenarnya rumah saya awal nggak jauh dari sini, daerah Petojo. Oh, deket sini. Petojo Utara itu. Yang jual pangkas-pangkas itu ya? Ya, dekat situ lah, seberang kali. Seberang kali. Saya kecil di sana, terus usia 5 tahun lah waktu itu, sekitar 5-6 tahun. Jadi saat itu ya ada masalah, jadi di keluarga kami ya papa ada kena PHK atau apa, jadi kan memang kehidupan di kota besar ya agak berat ya kok ya, tanpa ada kerjaan langsung lagi gitu kan. Nah, terus akhirnya kita memutuskan untuk pindah di Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Oke, terus habis itu iya, dari situ umur 5 tahun sama adik juga? sama adik, ya diboyong semua ke sana. Ya? Ada adik 2, iya, diboyong ke sana itu jadi asal ibu saya. Ibu saya asal sana. Ya udah di sana, terus akhirnya sambil memang akhirnya kan papa kan memang dia mantan petinju. Mantan petinju di era tahun 70-an lah waktu itu. Memang awalnya bokapnya petinju ya, papanya ya? Sebetulnya dia tinju cuma karena seneng aja. Makanya dia orang tuanya malah nggak boleh. Kakek marahin. Nggak boleh, orang tuanya nggak mau kan dia. Tapi dia diam-diam latihan, ya akhirnya ya udah usia udah nggak muda lagi ya, dia coba-coba bertanding ya karena senang aja lah. Karena hobi lah ya. Iya, pertandingan amatir kan biasanya di Jakarta Fair dulu kan. Ya sempat berapa kali tapi ya memang nggak bagus karena udah usia juga, dan itu cuma karena buat seneng-seneng aja. Tapi dia punya ambisi, kepengen anaknya untuk ya jadi tinju gitu. Makanya dia pengen, wah saya kalau mau anak saya bisa juara dunia, menurut dia harus dibina, dilatih dari kecil. Gitu. Itu udah mindsetnya itu Udah ya? mindset dari situ. Jadi usia 5 tahun saya sudah mulai dilatih. Ya. 5 tahun udah latih? Jadi sekolah tetap itu ya? Sekolah tetap, ya, tapi sudah mulai diperkenalkan di usia-usia itu ya, dipaksa lah, kasarannya. Iya. Lu nggak latihan kok sabet lu ya? Iya, bener. Kalau anak-anak kan kalau nggak digituin, dia mau apa yang dia mau, gitu terus kan? Akhirnya? Ya udah, akhirnya kita mulai 5 tahun berarti ya? Dari usia 5 tahun saya sudah mulai diperkenalkan lah warga tinju, dilatih tinju, ya
awal-awal lah ya, Iya. nggak terlalu gimana. Nah itu sama adik saya juga berdua, Iya. ya sama si Andrian Adrian John. ya. Ya udah terus sambil berjalannya waktu dan yang maksudnya memang yang saya dapat dari memang itu dari papa bahwa dia orang yang sangat disiplin sekali. Jadi waktu itu masih latih nggak pakai pelatih waktu itu masih ya? Papa yang latih. Itu berapa lama itu? Iya sampai saya awal-awal di usia 14-15 tahun bertanding di amatir kan. Itu berarti selama Apa? 10 tahun tuh Bokap. Iya, bokap dan dia ngelatih sekaligus dia latihan. Oh, jadi karena dia hobi juga kan? Anak hobi juga. Jadi gitu sekolah, kan. pagi sekolah. Ya. Pagi sekolah, pulang Ya. sekolah, Pulang latih. sore latihan. Langsung. Berapa lama waktu kecil itu latihannya? Sekitar 1-2 jam sih. Jadi tiap hari tapi? Tiap hari, Wah, iya. luar biasa. Kalau mau jadi legend memang Ya, gampang. konsisten, Iya, ya lu konsisten. bayangin aja tuh Bener, latihannya. Iya, bukan yang seminggu, sebulan, 2 bulan latihan terus berhenti. Ya, nggak Ada. seperti itu, harus konsisten terus. Konsisten tiap Iya. hari selama 10 tahun. Benar, dan memang akhirnya ya harus punya mimpi juga. Jadi awal waktu 5 tahun tuh sempat nangis nggak sih? Oh, latihan, aduh. Pasti. Ya? Tapi setelah itu kebiasaan? Sudah enggak? kebiasaan ya udah jadi kegiatan sehari-hari. Oh, jadi tapi Iya. selama sampai umur 16 masih sekolah juga? Masih sekolah juga. Jadi setiap sekolah latihan, wah. Tapi konsisten terus itu ya? Konsisten terus. Makanya kalau kamu itu mau sukses, ternyata dipikir hari ini tidur, besok kaya, nggak bisa dong. Dia nggak lihat proses bawahnya itu. Ini orang yang dia banyak cuma nggak lihat tahu gunung atasnya. Iya, Ya, ini kita orang harus nggak lihat tahu loh. bawah dari gunung atas itu kan, yang tangisan ya kan, sakit segala kan, ya pengorbanan. Tapi memang ya saya pikir hampir semua orang lah ya yang seperti Kobas saya yakin Iya, juga mungkin proses dari awal kan juga nggak mudah kan. Nggak ya. mudah, tapi kalau orang lihat kan kericun, udahlah. Padahal dari 5 tahun nih. Nggak nyangka loh. Saya baru tahu loh. Oke, dari 16 tahun waktu pertama kali tanding amatir itu masih bokap yang ngelatih ya? Masih. Terus itu tanding di mana? Umur berapa itu? Waktu itu kan memang saya tinggal di yang daerah Kabupaten Banjarnegara. Jadi di daerah itu setiap 17 Agustus ada itu tinju pasar malam. Iya, tinju kabupaten lah, antar kabupaten gitu kan. Ya udah, tandingin di situ. Itu pertama kali tanding menang nggak? Ya, waktu itu menang. Oh, jadi itu tapi mulai kan, ya? Iya, tapi ya memang yang apa sih, yang pengalaman yang wah luar biasa buat saya karena itu pertama kali bertanding, yang takutnya minta ampun ya kan. Ya apa sih, lawan juga mungkin yang lebih senior ya, lebih tua. Itu rasanya gimana? Rasanya waktu itu pertama kali tanding di amatir tuh. Kan awalnya kan cuma latihan-latihan nih. Iya. Terus dilihat orang banyak itu pertama kali. Gemeter ya, pasti. Wah, ya udah yang ada. Ya itu ya takutnya gimana sampai memang yang kadang pukul lawan nggak lihat lawan. Gini. Iya sampai gitu. Ya namanya pengalaman pertama kan. Itu berapa kali rasa takut itu muncul, setelah itu wah udahlah, gue udah mulai enak nih main tinjunya. Iya, ya awal-awal sampai saya bisa mengontrol rasa takut itu. Itu ya. Terus setelah itu hilang ya, rasa takut minimal. Sebetulnya bukan hilang, tapi akhirnya bukan rasa takut tapi rasa tegang. Tegang saya pikir itu wajar dimiliki orang, tapi kalau orang malah nggak ada rasa tegang, rasa yang hati-hati, malah itu yang bahaya gitu. Tetaplah semua pertandingan saya merasakan ketegangan itu, tapi saya udah bisa mengontrol ketegangan itu dengan berjalannya waktu, pengalaman, jam terbang itu penting sekali. Iya, itu yang ya itulah dari awal itu akhirnya ya udah yang awalnya mungkin saya terpaksa akhirnya di saat itu saya memutuskan bahwa saya ingin menekuni olahraga tinju ini dengan lebih saya gitu. Saya tanya waktu kecil tuh pernah nggak cita-cita jadi petinju? Memang belum nggak ada. Jadi cuma ikut aja. Terpaksa seneng mengalir seperti air gitu. Awalnya gitu ya. Iya, awalnya nih jadi petinju apa enggak. Terus ya pokoknya cerita apa? Pengen jadi orang sukses. Atau mau jadi orang sukses apa gitu. Tapi jadi petinju sukses juga berarti kan bisa jadi. Iya, tapi kan waktu itu nggak tahu mau jadi apa ya. Orang kan mau jadi dokter, mau jadi guru gitu, mau jadi insinyur. Saya belum ada waktu itu sampai akhirnya pertandingan pertama saya memutuskan bahwa tinju adalah hidup saya. Saya ingin lebih menekuni olahraga ini dengan lebih saya gitu kan. Yang awal terpaksa saya mau itu sendiri. Itu 16 tahun ya. Terus perjalanan waktu berapa lama lagi turning point-nya kok? Waktu itu mulai jadi 15-16 tahun itu awal pertandingan sempat saya di 95 saya juara Porda Jawa Tengah ya. Biasanya kan itu kalau amatir ada prosesnya, ada kejuaraan daerah, ada
kejuaraan lebih lingkupnya lebih besar lagi ya Porda biasanya. Nah di itu saya udah juara. Ada pelatih yang memang legendaris lah ya dari Jawa Tengah ya almarhum Sultan Lambing. Itu udah lihat nih wah ini ya yang memang kok lihat saya kayaknya ini cukup ada bakat gitu. Makanya ya saya tawarin kalau memang itu ya gabung tempat saya nggak apa gitu. Akhirnya kita pulang ke rumah terus akhirnya ayah saya juga berpikir bahwa kemampuan saya ke depannya mungkin ayah saya mengakui dia nggak akan bisa membuat lebih ya dia tahu lah ya keterbatasannya dia, makanya akhirnya dia memutuskan untuk ya udah menyerahkan saya di Sasana yang lebih besar. Sasana yang lebih namanya apa tuh waktu itu? Saat itu Sasana orang tua ya orang tua karena waktu itu di Sasana itu di backup itu Anggur orang tua. Ya lalu berganti berapa kali nama kan ya sampai Tugu Muda ada Bang Buana juga sempat. Iya saya sempat dengar itu. Iya, Bang waktu tanding di Indonesia ada Bang Buana. Waktu itu lagi top. Setiap kali tanding kan selalu diomongin dari Sasana Bang Buana. Ya. Betul, itu ada Bang yang memang sponsor Sasana itu. Dan itu cukup besar waktu itu saat Bang Buana sponsorin kan. Nah ya itu saya mulai dari situ. Akhirnya kan ya latihan berapa lama di Sasana itu sampai mulai tanding lagi mulai maju lagi? Dari 96 itu. 95 saya menang Porda, terus akhirnya saya pindah ke Semarang 96. Terus ya udah proses di situ. Awal-awal memang kan amatir dulu kan. Amatir sambil waktu itu juga saya latihan wusu. Jadi pas ya. Iya. Habis wusu ketemu istri, pacar ya. Wah, langsung baca aja sih. Itu orangnya tuh. Itu orangnya tuh. Gitu ya. Jadi jadi ketemunya 96 ya. Saya kuliah enggak sih kayaknya 2000 berarti tahun 2000 berarti ngejar-ngejarannya 4 tahun itu. Enggak kok. Jadi waktu 2000 kan untuk PON waktu di Surabaya dia juga kepilih untuk PON ya. Tapi kan saya awal-awal kan di WUSU dari 95 96 itu kan awal-awal. Sudah di amatir berapa lama sebelum masuk ke profesional? Lama sebetulnya dari 94, 95, 96 terus 97 kayaknya saya mulai masuk profesional. Ya, musuh pertamanya ingat nggak waktu itu? Firman Kandel. Oh masih ingat kalau yang pertama kali itu masih ingat pasti ya. Itu ya. Ya. Tapi pacar saya pertama aja masih ingat saya. Gitu. Untung aja istri saya nggak lihat. Lihat juga udah tahu. Nggak apa-apa. Aman. Tapi sesuatu yang pertama masih ingat. Jadi waktu pertama kali masuk profesional, apakah rasa takut itu udah hilang? Masih tetap ada ya. Tapi bukan takut yang tegang. Ya, itu. Nah, waktu Koko lawan musuh pertama, apakah Koko itu mempelajari, musuhnya seperti ini, itu pelajaran enggak? Jadi asal tanding aja waktu itu ya. Pokoknya menurut pelatih saya, ya semua kita persiapan dulu gitu kan ya. Mau lawan siapa aja, tapi kan memang seperti stamina, fisik, teknik semua harus persiapkan 100% gitu kan ya. Kadang ya kalau kita bisa dapat rekaman video lawan kita lebih bagus, tapi kalau enggak pun ya show must go on. Oke, setelah itu kok masuk profesional pertama itu musuhnya kalah ya? Ya. Nah, setelah mulai masuk ke lebih kelas dunia lagi itu mulai kapan? Itu masih Sultan Lambing kan? Aku waktu itu sempat ganti pelatih juga ya. Betul. Jadi dari awal itu juara nasional di 99, juara PABA itu Asia Pasifik di 2001, akhirnya di 2003 ada kesempatan untuk kejuaraan dunia di Bali waktu itu. Ya akhirnya saya bisa menang juga waktu itu. Itu lawannya siapa? Oscar Leon. Oscar dari Meksiko? Bukan, dari Kolombia. Itu menang itu ya. Itu pelatihnya masih Sultan Lambing? Masih Sultan Lambing. Oke, setelah itu berjalan, memang akhirnya kan waktu itu kita ada permasalahan di dalam internal Sasana. Ya akhirnya ya saya berpikir ya saya juga harus keluar dan mencari memang Sasana atau pelatih yang lebih baik lagi gitu kan harusnya. Makanya ya nggak tahu ini gimana, mungkin jodoh yang bukan dari Tuhan gitu kan. Akhirnya saya ketemu dengan Craig Christian ini. Nah, itu ketemunya di mana? Dari chatting dari chatting biasa aja. Iya, dari WA bahwa dia juga kan saya cari-cari sebetulnya waktu itu Jeff Vanek ya masalah itu yang mantan juara dunia dari Australia. Ya dia sempat tawarin saya juga untuk bisa gabung sama dia waktu itu. Cuma nggak tahu gimana kok nyasarnya ke Craig, ternyata mereka itu tim. Tapi ya udah saya ya senangnya ke Craig bahwa dia bilang ya udah pokoknya kita coba dulu ya. Agreement mungkin itu cuma sebatas kata, tapi kalau memang kita bisa
cocok jalan ya maju, tapi kalau nggak cocok ya nggak usah dipertahankan, ngapain? Jadi nggak maksa lah ya. Oke lah. Tanpa kecocokan juga nggak akan bisa menghasilkan hasil yang baik kan. Ya, itu masih juara dunia masih dunia, ya. Setelah itu gabung. Ya, gabung. Tanding-tanding itu ya. Nah, itu ternyata memang untuk si Craig ini punya koneksi ke luar promotor vertikal dia lebih luas. Itu berapa lama sampai dapat Super Champion? Mungkin teman-teman nggak tahu tuh Super Champion apa itu. Mungkin bisa jelasin juga tuh. Jadi waktu lawan Craig terus tanding berapa lama tuh, Ko? Cukup lama ya. Sampai saya kan jadi Super Champion itu setelah 10 kali mempertahankan gelar. Gelar yang tadi Papa itu ya? Iya. WBA. Tanpa putus ya akhirnya waktu itu kayaknya waktu di Amerika ya. Waktu itu saya dapat waktu lawan Rocky Juarez ya akhirnya Super Champion itu setelah 10 kali mempertahankan gelar. Iya, itu sama si Craig itu. Tapi ya saya pikir ya jalan keluar lah bisa saya diperlukan ke Craig dan memang dia punya link di bagus. Komunitas ya untuk di promotor segala lebih bagus. Akhirnya saya bisa mempertahankan gelar yang sekian kali bersama dia dan selain itu juga ternyata sistem pelatihannya yang memang sudah apa sih yang mengedepankan iptek dan yang lain-lainnya. Dia tuh mau terus belajar dengan lebih baik gitu. Ya, memang kan zaman sekarang juga digital. Jadi kita juga harus move digital terus. Benar, jadi, harus terus belajar lah, ilmu terus berkembang intinya. Network kan juga itu. Nambah, semua nambah. Kalau kita terkungkung sama sesuatu ini tidak bisa berkembang kok ya. Ya, bisa berkembang. Pasti ya suatu saat ya akan ketinggalan sama yang lain. Habis dapat Super Champion itu tanding berapa lama sampai terakhir pensiun tuh? Terakhir pensiun saya lihat tuh. Yang tinju kalah terakhir itu udah akhirnya karena udah kalau ditinju tuh umur berapa sih? Enggak ada patokan sih ya. Masing-masing. Tapi kalau menurut 30 kedokteran sih di usia 30 itu memang sudah mulai stagnan stagnan dan yang paling berat buat saya adalah saya mempertahankan berat badan di kelas yang sama. Itu paling berat itu. Karena saya kan memang agak maksudnya yang tidak confident untuk bisa naik kelas melawan yang lawan-lawan di level dunia yang lebih berat lagi. Ya udah saya lebih fokus di kelas saya aja yang saat ini gitu. Super Champ tuh waktu itu berapa lama aku pegang Super Champ tanding sampai terakhir gitu musuhnya orang Afrika terakhir ya. Yang kita lihat itu ya, saya sempat diundang ya. Yang sama barengan sama Daud Jordan juga ya. Betul. Daud Jordan juga kalah juga nggak salah waktu itu. Enggak, waktu itu sama si lawan saya dia kalah. Tapi waktu bareng saya bertanding sama si Simpiwe ini, Daud Jordan lawan siapa nggak tahu dia menang. Dia menang ya. Dia menang. Tapi waktu lawan Simpiwe kalah. Ada Simpiwe kalah juga dia. Iya. Waktu itu pokoknya saya terakhir di 2013 lah waktu tanding di Australia, ya udah itu terakhir. Iya. Jadi total berapa aku coba teman-teman biar tahu total tanding berapa, kalah sekali kan? 52. Ya, draw 3 kali, ya kalah sekali. Konsisten bos. Konsisten. Saya juga konsisten, orangnya saya juga konsisten. Tapi kadang-kadang juga nambeng biasanya. Ya. Tapi begitu ngambang kan langsung konsisten lagi. Iya. Saya mau tanya lagi, ini kan sejarah udah nih, anak 2 ya? Anak 2. Siapa namanya kok? Maria Luna Verisa, Maria Rosa Kristiani. Kelas berapa? Mereka sekarang jadi homeschooling jadi ya? Kalau dilihat mungkin yang atlet kecil ya jiwanya, mamanya atlet, papanya atlet jadi, ya? Intinya kita ya maksudnya ada anak 2 kecil, kita arahkan mereka ya kegiatan positif, ya mungkin olahraga, kenapa enggak bilang saya sama istri kan juga dari olahraga, dan kita tahu ternyata ya mungkin agak di luar dari ini, saat kita mengarahkan anak-anak kita olahraga, kita nggak melulu wah ini anak saya supaya juara enggak, ternyata ada sisi positif di mana saat kita mengarahkan anak ke tempat olahraga, dia akan dapat sisi positif di luar itu. Mungkin dia harus bisa memperhatikan badannya ya, mematikan waktunya, karena di setiap tempat latihan kan kamu datang jam sekian pulang jam sekian ya, di mana saat dia memang harus bekerja keras meraih apa yang dia impikan kan, jadi juara gitu kan, di mana saat dia harus saat dia kalah dan dia harus bisa move on saat itu. Ternyata karena kan orang tuanya ada atlet juga, tahu kalah juga, jadi mungkin itu bisa menjadi inspirasi mereka juga dan menurut saya maksudnya saya menyarankan bahwa nggak hanya kita yang atlet, ternyata kalau teman-teman yang punya anak, kenapa nggak kita arahkan mereka ke kegiatan positif? Selain memang dia sehat, mungkin bela diri, bela diri, siapa tuh dia punya bakat, dia bisa berprestasi. Apalagi sekarang kan kebetulan saya di KONI bahwa ternyata pemerintah juga sudah mulai sangat merhatikan para atlet-atletnya. Yang saya lihat kemarin juga baru diangkat dari atlet yang berprestasi
pegawai negeri sama Kemenpora. Oh. Iya kan sudah lumayan kan. Ya, jadi kasihan kadang-kadang atlet juga kalau udah itu banyak yang tidak tapi makanya ke depan pemerintah juga saya salut bahwa mereka terus memperhatikan atlet juga yang sudah pensiun, ya udah diberikan mungkin pekerjaan. Kerjaannya apa ya? Mungkin menurut saya ya mencetak atlet lainnya lagi kan gitu. Supaya kan. Mereka sejahtera jadi mau jadi atlet. Kita apa? Petinju. Kita apa? Kalau sekarang belum ada yang mau gitu. Itu, tapi kan memang anak-anak harus diarahkan atau dalam kutip dipaksa untuk mereka yuk ke tempat olahraga, yuk kita latihan, mungkin bela diri, buat sehat, kurangi dampak gadget di rumah, kan? Iya, benar. Yang namanya enggak gitu kan. Dari semua pertandingan itu ada yang berkesan nggak? Gue musuh ini paling berat. Ada beberapa pertandingan menurut saya sangat berkesan ya tahun 99 saat kejuaraan nasional saya lawan Alfarizi waktu itu. Iya, Alfarizi saya ingat banget tuh ya. Yang saya bisa kepukul jatuh 2 kali dan itu ya udah kondisi sangat parah sekali lah. Tapi akhirnya saya bisa menang, ya kan? Itu menurut saya wah. Atas ya. Ya. Terus setelah itu ya itu di 2003 ya saat mimpi menjadi kenyataan gitu ya kan nggak disangka-sangka ya kan saya sudah siap, ternyata ada kesempatan datang waktu itu di Bali ada konferensi WWA petinju Indonesia dikasih kesempatan buat Jordan ya akhirnya bisa Jordannya ya tetap lah menurut saya bahwa keberuntungan adalah di mana persiapan bertemu dengan kesempatan itu yang persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan kita nggak siap juga nggak mungkin. Catat ya, itu bagus tuh. Persiapan bertemu dengan kesempatan. Luck what happen when preparation with opportunity. Inggrisnya hebat, aku nggak ngerti loh. Itu yang dipasang pelatih saya di kamar saya, makanya saya ingat. Ya kalau kita pun siap, nggak ada kesempatan juga nggak bisa. Itu, Jadi persiapan harus kesempatan. Makanya akhirnya kembali lagi bekerja dan berdoa, Pak. Bekerja dan berdoa. Yang tidak bisa the right man in the right place in the right time. Itu kalau saya selalu ngomong gitu. Kurang 11-12 ya. Nah, terus satu lagi saya tanya. Apa sih yang disiapkan Chris John sebelum bertanding? Berapa lama? Berapa bulan terus latihan terus? Ini udah mateng. Berapa lama kira sebelum satu pertandingan dunia? Kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 bulan itu waktu yang diperkirakan atau di mereka para ahli olahraga memperkirakan bahwa itu waktu yang sangat efisien untuk sebuah persiapan pertandingan. Dalam tanda kutip di waktu itu pun kondisi kita bukan yang nol banget gitu kan, yang sudah lumayan 50%, makanya di 2,5 bulan ya udah lebih fokus untuk 1 kali pertandingan. Jadi pernah nggak sih Koko waktu pertandingan itu cheating dalam arti minum itu selama 2,5 bulan itu? Ya nggak masalah ya, jadi kan tetap ada cheat day lah ya, pasti ada tetap ada. Jadi nggak harus yang Senin sampai nggak, tapi kan tetap kita harus kontrol. Kadang saya berpikir waduh udah sayang nih, udah sampai sini, waduh saya cheat day sedikit lagi susah lagi turunin 1-2 on itu susah banget kok. Iya saya pernah ingat tuh. Waktu tuh diet apa tuh? Yang sebelum pertanding lawan di mana saya sempat, terus besoknya kita nongkrong di Plaza Semanggi. Ingat ya? Yang lu bonyok juga tuh. Tapi menang tapi itu lawan Meksiko saya ingat tuh, saya lihat sendiri itu pertama kali lihat live saya beda ternyata auranya. Meksiko atau Amerika Latin ya gitu ya? Amerika Latin pokoknya lu bonyok tapi menang terus itu pertapa kali gue diundang lu lihat live itu beda saya melihat di TV itu kayaknya kayaknya iya dong itu kayaknya aura kalau saat di langsung live itu memang kayaknya agak yang gimana kok. Iya, beda pasti. Oke, saya mau lanjut lagi. Ini seru kalau mau tanya-tanya masalah gini. Iya. Pendapatan paling banyak berapa sih dari tinju? Nggak usah ngomong angka kok. M atau ratus atau puluhan M? Ya, masuk ke M ya. M lah. Iyalah. Tapi kan ternyata dari hasil itu kan kita tetap ada itu kok. Iya, ada yang itu kotor itu. Iya, tapi sama memang saya kemarin ketemu pemusik cuma ini yang memang harusnya tugas Ko Chris ini. Serius, saya kemarin juga ketemu pemusik juga sama. Ya memang banyak keluhan-keluhan. Tetep lah, kayak ini kalau saya lihat tuh mirip petani dibeli tengkulak. Iya benar. Gitu harusnya sesuatu itu harus fair. Tetaplah namanya yang mengadain harus lebih banyak itu wajar, tapi nggak bisa seolah-olah itu kayak
Ya, benar nggak ya? Tapi ini yang bedanya saat saya bersama Craig, bahwa dia orang yang mungkin yang nggak hitungan yang harus sekian-sekian, enggak, dia memang yang, waduh, dia tahu lah bahwa dia orang punya Dia juga, orang kaya gitu. lah ya. Tapi dia karena dia hobi dan senang gitu membina atletnya, makanya untuk perhitungan ini udahlah. Ya, yang penting gue menang. Yang penting menang, gue juga dia senang. happy terkenal ya kan. Bener, yang gue harus 50-50 ya gitu, yang seperti sebelumnya. Aduh kan berat Pak. Iya, tapi dia yang saya sangat lah, saya menghargai dia, dan dia yang Oke, ya. Saya tanya lagi, waktu itu sempat jadi bintang iklan juga nggak? Pernah main film juga. Iya, mana film apa itu? Iya, film sama Dedi kan. Oh, Deddy Corbuzier itu ya? Iya, yang saya berantem sama dia. Iya. Tapi kalau sekarang teman-teman kembalikan lihat, mau jadi bintang iklan bisa juga dong ya? Nah, boleh ya, juga, boleh dong. Terus, ini yang terakhir sebelum masuk ke pertanyaanku. Kira-kira saat ini kegiatannya apa aja nih? Ya, jadi kan setelah selesai saya menjadi atlet tinju, saya berpikir bahwa tetap saya nggak mau jauh lah dari dunia saya olahraga tinju. Ya apa sih yang sempat juga dipesankan pelatih saya, bahwa ya kalau bisa bantu teman-teman tinju dari Indonesia yang memang mereka sudah berlatih tinju tapi nggak ada kesempatan untuk bisa menorehkan prestasi karena nggak ada pertandingan. Yang Kobas juga tahu lah ya, bahwa kita akhirnya bikin Christian Indonesia ya jadi kan tentunya kita akhirnya membuat event pertandingan ya di kepromotoran. Kita kan butuh memang tim kan. Nah, ini kita ada tim di PT Christian Indonesia yang kita sudah beberapa kali juga membuat event-event cukup besar di beberapa televisi swasta, dan kita juga membuat event Thibaut Monabesa yang sekarang menjadi juara dunia juga. Itu yang kita tim kita terlibat juga di acara itu. Dan selain yang untuk membuat event-event yang saat ini sebenarnya masih ada juga event itu di Metro TV Metro kita TV. masih ada itu, dan terima kasih Kobas juga sempat ini, tapi kan masih belum karena kan corona pandemi ya, sayang mundur terus. Ini sama ini patutnya Christian juga bisa syuting nih. Longchin. Iya benar. Tapi ya itu kok, jadi kan itu kita masih ada dua sisi itu yang saya terima kasih Kobas sudah mau ikut terlibat juga ya untuk pembinaan ini. Kobas juga ngerti lah kondisi kita untuk pertinjuan, untuk kepromotoran. Waduh, berat ya. Makanya ini moga-moga dengan adanya nanti YouTube ini, harusnya nanti Longchin kita bisa kolaborasi untuk bikin tinju online aja. Boleh tinju online kan anytime. Iya, tinggal kita pinjem sasana kali gue. Betul. Ya. Bukan pinjem ya, bisa nggak ya? Kita tuh sewa ring tinju gitu. Ada kok, kita ada ya? Michael. Sudah ada, tinggal kameramen. Tim udah ada. Kita Michael ada punya gedung, ada ringnya juga. Mereka udah siap untuk bikin pertandingan. Cuma kan memang tim udah lengkap juga. Tim udah lengkap. Wah, ini mantap kok. Kita kolaborasi, kita mungkin untuk untuk viewer untuk bisa nonton. Secara itu kan ya di YouTube sekarang udah open lah. Bener. Setelah Chris John, itu kan ada pertandingan. Sekarang nggak salah jabat di KONI juga, Igo. Oh ya. Sebagai apa itu di KONI? Ya, saya sebagai wakil ketua umum 4 bidang humas dan luar negeri. Jadi makanya jangan Koko Chris John, orang Pak WKU. WKU itu wakil ketua umum. Ya, kita bantu kebetulan ketua umum ya, Pak Marciano Norman, yang memang dia juga sangat apresiasi lah ya untuk para mantan atlet yang cukup berprestasi ya. Selain saya ada Elis Fikal juga di sana. Ya, pokoknya kita bantu-bantu lah untuk kemajuan olahraga Indonesia ya. Dan saya senang sekali lah untuk dan terima kasih buat Pak Marciano untuk bisa mengangkat saya untuk bisa di timnya ya di KONI untuk bisa membantu kemajuan olahraga Indonesia. Selain itu ada satu lagi kok. Jadi selain kita punya seperti PT Christian Indonesia untuk membuat pertandingan tinju dimanapun, mungkin daerah-daerah nggak masalah. Kalau memang ada yang ingin kita buatkan, nggak masalah kita buatkan nantinya, karena kita sudah punya kepromotoran gitu. Saya membuat satu gini, biar teman-teman kembali ini seru. Gimana kalau Koko Rudi Aung lawan Munster itu loh? Munster kenal kan? Yang Jepang? Nggak, Willem Munster itu kan sama Koko Aung kan sering itu tinju. Iya, coba nanti tawarin tuh Koko. Chris John Indonesia mempromotirin. Koko Rudi Aung Gunawan melawan Willem Munster, kan? Iya. Willem Munster MMA juga. Iya, MMA kan pindah ke tinju. Tapi ini kan
pertandingannya pindu atau mau tinju atau mau MMA kita rayu-rayu aja mereka berdua. Iya, kita kerjakan nanti ya, biar masuk ini. Setuju nggak komen-komen ini? Nanti tinggal kita apa? Tinggal kita itu di mana di teman-teman ya kan, langsung setuju gitu kan. Mana grup Ahong, mana grup William Muster, yes, boleh itu kita kerjakan nanti kok ya. Kita kerjakan. Biar Om denger juga nih, biar semangat, semangat. Biar minimal meskipun kita berantem tapi minimal dunianya hidup lagi gitu loh ya kan. Betul. Kalau menang olahraga. Kalau menang nomor biasa. Benar, itu olahraga. Di atas panggung kita berantem yang memang ya apa sih ya istilahnya bunuh-bunuhan gitu kan. Selain kita membuat event pertandingan kepromotoran, saya memang sudah punya lisensi untuk promotor internasional ya kan. Wih, luar biasa. Saya juga promotor, jangan-jangan coba cek itu. Sudah promotor saya. Oh iya. Nama saya udah muncul. Benar. Waduh. Makanya saya siap membantu Wah, kolaborasi yang heboh nanti. Iya. Kita kan promotoran juga ya kok ya. Jadi untuk lisensi luar juga karena untuk apa? Acara-acara untuk kejuaraan dunia juga kita sudah bisa buat. Iya. Selain itu juga akhirnya saya berpikir bahwa ternyata di luar itu kita butuh pembinaan tinju di usia dini dan memang anak-anak yang perlu kita bina. Ya akhirnya, kalau langsung susah juga ya, mesti kalau dari kecil tuh lebih bagus ya. Bener ya, tapi kan tetap kan segala sesuatu itu memang dibutuhkan memang biaya dan apa segala, makanya kita berpikir untuk merangkul banyak pihak, akhirnya kita membuat yayasan kan, Yayasan Christian Indonesia itu dengan harapan ya kalau orang cukup mungkin terketuk atau ingin apa sih kolaborasi atau ingin mensupport olahraga khususnya tinju tanah air dari usia dini, ya kita bisa gabung gitu. Ingat ya nanti Christian Indonesia, Yayasan Christian Indonesia ya. Nanti kontak ke siapa tuh kalau mau nyumbang kolaborasi? Nanti sementara ya kontak dari Kobas dulu. Nanti kontak saya, DM saya aja. Iya. Ya. Jadi kalau memang ada mungkin dari perusahaan-perusahaan yang terkait hatinya menyalurkan dana CSR untuk yayasan kita siap untuk menabung itu dan mengarahkan. Memang kebetulan kita punya satu sasana tinju juga di Surabaya. Mereka dari anak-anak jalanan yang kebetulan juga kita bina ya untuk bisa ya minimal mereka kita latih. Ternyata mereka yang awalnya mungkin dari biasa-biasa anak-anak jalanan kita sudah mulai berprestasi. Iya. Dari memang yayasan yang kita support ke mereka itu. Ya minimal kalau anak jalanan itu mentalnya mental baja. Saya kemarin podcast Koko Tommy itu juga dari preman jadi pengusaha. Karena kalau di jalanan itu orang nggak ada takutnya. Minimal dia punya mentalnya dulu tuh. Mentalnya wani berantem. Udah berani dulu. Nah, itu tapi kita perlu mengarahkan. Tekniknya. Kalau mereka nggak diarahkan ya malah jadi yang enggak kan. Iya, benar. Iya. Nah, itu tujuan kita. Ya udah terbentuk, memang sudah cukup berjalan ya. Tapi kan tetap untuk pembinaan berkelanjutan nggak cukup sampai di situ. Ternyata prosesnya panjang sekali, ya kan. Makanya butuh proses panjang gitu. Ya udah. Saat ini juga ya intinya kita juga mulai baru lah, kita coba terus bagaimana caranya untuk bisa membuat intinya membantu para petinju Indonesia. Nanti juga sama dengan YouTube-nya Christian, jangan lupa di subscribe, itu juga nanti akan cuplikan-cuplikan dari cuplikan-cuplikan sejarahnya Koko Christian ya kan, sama rencana, nanti mungkin kalau nanti yang dari yayasan itu juga bisa difilm supaya menginspirasi teman-teman lah. Betul. Supaya orang jangan takut jadi petinju. Iya. Banyak sekarang takut jadi petinju. Ya kan, waduh saya jadi petinju stres nih. Besok-besok jadi apa kan? Iya. Kan itu mesti harus diinspirasi. Betul. Jadi ya itulah. Jadi mungkin anak-anak kalau memang yang kepengen berbakat untuk berlatih juga nggak masalah, kita arahkan mereka untuk berlatih. Dan siapa tahu mereka berbakat, mereka bisa berprestasi kok. Dan negara sekarang sudah mensupport para atlet itu gitu. Yes. Dengan mereka berprestasi, mereka dapat mungkin bonus yang baik, dapat pekerjaan ya. Daripada susah sekarang cari pekerjaan. Lucu. Iya. Oke, kita langsung pertanyaan aja kok. Boleh. Oke, dari Dika Song mendapatkan buku saya seperti biasa. 5 orang pertama akan mendapatkan buku ini ya. Ya, buku saya ini. Mantap. Keren ya. Mantap dong, yang muda yang kaya. Padahal saya juga nggak muda lagi. Oke, dari Dika Song, setelah mempertahankan gelar selama 10 tahun dan mengalahkan 18 penantang, kenapa milih mundur dan apakah hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh Christian memulai bisnis baru? Jadi kan memang saya punya target ya waktu itu ya sekitar usia 35, saya sih sebenarnya kepengen mundur lah karena ternyata
di usia 30 ke atas itu rata-rata ya menurut penelitian bahwa kondisi badan manusia sudah agak susah untuk ya terus performa yang maksimal gitu. Dia kondisi kalau dia latihan bagus saja dia akan itu kan ya. Sedangkan lawan-lawan saya yang masih muda-muda yang masih energik dan ya terus akhirnya saya bertanding terakhir saya pikir aduh memang kondisi sudah tidak semaksimal terasa kok, apalagi yang paling terasa banget saya saat harus menurunkan berat badan. Iya, itu saat kondisi udah usia makin susah itu berat badan, makanya makin hati-hati saat kita udah usia. Itu yang memang alasan pertama ya, alasan saya untuk akhirnya mundur lah pensiun ya. Kalau sabuknya yang Super Japan masih maksudnya di rumah? Kan itu ada itunya kan, tetap kan saya dapat kopinya. Tetap tapi ya? tapi kan nanti boleh saya foto boleh ya? Oh siap lah. nanti mungkin kalau itu kita bikinin lah. Makasih ya kan. Oh iya ya, dibikin bisa. Bisa. Tanda tangan Chris John. Iya, nanti coba kita kontak orang yang bisa bikin lagi nanti. Bagus iya. Nah, ini pertanyaan kedua. Untuk Om Chris John, berarti kan udah tua memang. Oh, nggak mungkin kalau manggil Om. Enggak benar ya. Kalau Om setengah tua dong. Setengah tua. Ya. Apabila ada menantang untuk kembali duel di ring dengan bayaran yang cukup besar, dan taruhannya sabuk juara, apakah Om Chris John akan kembali turun gunung? Terima kasih. Iya. Ayo. Mungkin nih gara-gara si Mike Tyson sama itu ya Holyfield itu lagi ya. Mungkin kalau saya lihat lawan mungkin memang masih setara ya, kenapa enggak gitu kan. Tapi kalau lebih muda gimana tuh? Kita lihat kondisinya, ya kan? Kita lihat kondisinya dan memang kan pasti kan itu cuma buat entertain aja ya. Ya itu Chris John lawan siapa yang MMA yang tua juga tuh. Jadi seru-seruan aja ya kan? Jarwo kuat boleh deh. Jarwo kuat boleh deh. Gimana lawan saya kelas berat loh nih. Ini saya langsung boyok semua muka saya. Ini pertanyaan nomor 3, Rudiarti Purba. Pertanyaan untuk Chris The Dragon John, apakah sudah ada anak didik Chris John sebagai calon pemegang juara tinju yang Anda latih dengan ekstra sungguh-sungguh, bro? Sebetulnya kita maksudnya kan kita membina di Surabaya itu ya, yang camp di Surabaya itu yang mereka cukup berbakat lah. Ya, ada beberapa yang cukup berbakat. Ada nggak dipilih satu? Karena anaknya cewek semua sih, jadi nggak bisa maksain, bos. Sabar, bos. Mesti cari anak didik beneran ini. Beneran ya. Mau tambah satu? Nice. Mau tambah satu kata istri bilang. Gitu ya, tambah satu cowok masih sempat ini. Jadi the next Chris John. Gitu ya, anak orang lain katanya. Wah marah nanti istri. Anak lain yang kita bina gitu. Jadi anak didik yang di Surabaya itulah ya. Oh ya. Dari semua itu ada nggak satu yang menonjol mau dilatih khusus nggak? Belum lah ya. Mereka masih coba untuk cari pengalaman dulu ya bertanding di amatir. Tapi kalau orang tuanya bukan petinju memang berat ya. Kita mau kan ini kan memang aku lihat dari 5 tahun memang dipaksa ya. Kalau mereka juga dipaksa juga lu bukan bokap gue, lu maksa-maksa aku tonjok kepala lu kan, bener nggak? Gitu ya. Iya kan pasti dong lu, bener ya. Kalau ini bokap sendiri, ya pak latihan padahal mati gini, tapi kan udah setahun latihan udah. Kalau anak orang lain, lu kudu bapakku, tak tonjok lah ibu. Gitu. Tapi enggak sih, akhirnya tergantung si anaknya. Dia punya motivasi atau punya mimpi atau punya keinginan yang kuat nggak untuk bisa itu kan ya. Dan memang karena ya di Indonesia petinju legendaris dikit kok. Kalau di Brasil orang mau jadi sepak bola, dia lihatnya yang duitnya banyak-banyak itu pasti ada impian. Kalau sekarang kan paling siapa? LS Pikal, fokus dikit gitu. Jadi mereka mau latihan pun jadi apa Chris John? Aduh kok cuma dikit. Nah itu bedanya. Makanya ini peran pemerintah kok. Kalau petinju banyak besok ada Chris John, next Chris John semua banyak. Anak kecil pun udah disuruh udah mau jadi petinju. Gitu ya. Pasti dong. Kayak di Brasil semua orang mau jadi sepak bola. Padahal padahal belum tentu Brasil semua kan. Tapi kan cita-citanya udah jelas. Betul. Pemain sepak bola. Iya. Mudah-mudahan lah ke depan mungkin. WKU ya Pak, WKU. WKU siap. Oke, pertanyaan nomor 4, Muhammad Yusuf 1604. Pertanyaan untuk Chris John, apakah bakat sebagai atlet akan diteruskan mendorong anak-anaknya untuk terjun sebagai atlet? Yang tadi udah dijawab harusnya ya. Jadi ya kebetulan anak saya 2 cewek sih ya, atlet ya. Terus kita arahkan ke olahraga wusu. Jadi yang pertama itu dia ambil cabang wusu Taolu yang Tai Chi ya. Tai Chi. Yang seni, gerak ya. Tapi kalau cuma gitu aja, tapi juga susah loh kok. Ya? Bagaimana kaki dari bawah pelan-pelan harus sampai lurus ke atas. Yang kedua juga mesti juga dia ambil, tapi beda.
tetap yang tahu tapi dia tombak ya. Tombak dan tangan kosong juga sih. Iya. Oke, ini pertanyaan nomor 5 sebelum yang terakhir kaos ya. Nora Purnamasari, Chris John Indonesia, gairah tinju Indonesia saat ini sedikit menurun. Ada kesempatan untuk bisa menggeliat seperti dulu nggak? Tetaplah ada kesempatan itu ada, makanya tetap kita harus bekerja keras ya untuk bisa mencari kesempatan itu dan bekerja sama tentunya ya. Siapapun tetap kita libatkan untuk bisa bekerja sama. Mungkin bisa kita nantinya kalau sudah membuat event kita share mungkin biar banyak yang nonton, biar banyak ya dukungan buat acara-acara tinju kita gitu kan ya, untuk bisa membantu para petinju-petinju Indonesia juga nantinya, bahwa kita saya tetaplah untuk bisa bekerja sama dengan semua orang untuk bisa apa yang saya, tim dan masyarakat Indonesia tentunya menginginkan bahwa petinju Indonesia bisa menjadi juara-juara dunia lagi. Itu makanya nanti dibuat akan tinju online di channel YouTube Chris John Indonesia. Nah, itu mudah-mudahan bisa tepat. Oke, Hendrik Dre, apa saja kontribusi dari Komandan Chris John selama pandemi ini untuk Indonesia, baik di bidang tinju maupun di luar dunia tinju? Ini yang dapat kaos saya, Hendrik Dre. Nggak bisa bohong bahwa kita hampir nggak bisa bergerak juga semua lini lah ya. Tapi kemarin kan sempat meeting sama Koni ya, jadi peran Chris John di Koni kemarin selama pandemi ini untuk itu aja kita online loh. Kita menyapa para atlet, pelatih itu secara online. Memang saat ini memang itu untuk keamanannya kita memang seperti itu kan. Tapi kan tetap kita berpikir gimana sih kita untuk kita memulai seperti tadi saran dari Kobas, bisa aja kita membuat pertandingan itu mungkin tanpa penonton, mungkin yang kita share di YouTube atau di mana atau di TV tanpa penonton. Oh nggak salah, bola sudah mulai di luar tanpa penonton gitu kan ya. Udah ada. Ya, makanya kita tetaplah berpikir keras gimana kita bisa untuk mewujudkan itu. Jadi terima kasih Komendin. Seperti biasa yang ini akan dapat kaos ya. Boleh nggak 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Siapa yang menginspirasi Ko Chris John? Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi buat Komendin yang nonton supaya semangat. Menginspirasi kan memang saya sudah diarahkan ke orang tua dulu jadi, kan ya. Bagi orang tua yang menginspirasi Ko Chris John ya. Orang tua saya yang sudah memang yang turun langsung untuk bisa mengarahkan saya, membina saya, membimbing saya untuk bisa menjadi olahraga tinju ini kan tentunya. Terus pesan-pesan untuk komandan-komandinku. Ya, semua tetap ada peluang untuk menjadi berhasil ya, untuk menjadi juara-juara di bidang masing-masing gitu. Nggak ada hal yang mustahil. Saya dari desa kecil, dari Banjarnegara, dari pelosok kecil yang di peta mungkin nggak kelihatan, tetapi saya bisa menjadi juara dunia, berhasil dan dikenal dunia. Jadi buat Komendin tidak ada hal yang mustahil gitu. Kalau kalian mau bekerja keras, fokus, terus belajar untuk lebih baik, dan jangan lupa doa ya. Mudah-mudahan apa yang Komendin inginkan, cita-citakan itu ada peluang untuk bisa berhasil gitu. Jadi jangan putus asa. Saya dari desa kecil, saya dari bukan siapa-siapa, tidak akan bisa menjadi siapa-siapa. Jangan sampai kecil hati seperti itu, karena sudah ada saya yang membuktikan bahwa itu semua bukan halangan, bukan masalah untuk bisa apa yang kita raih, impikan gitu. Semua ada secerah harapan untuk kita bisa meraih apa yang kita impikan. Terima kasih Komendin. Semoga Komendin itu selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak berkah. Salam Bengis.